Perkenalkan, nama saya Krisdayanti Barri dengan NIM 23011050104 dari Geografi Sains B. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai penulisan artikel ilmiah. Apa itu artikel? Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2002 mengartikan artikel sebagai karya tulis lengkap, misalnya laporan, berita, atau esai di majalah atau koran. Atmasaki 2006 mendefinisikan artikel sebagai salah satu jenis prosa yang berisi pendapat penulis tentang suatu masalah secara menarik. Menurut Abdullah 2004, artikel ilmiah merupakan tulisan yang ilmiah dapat berbentuk artikel ulasan maupun artikel penelitian dari laporan hasil penelitian yang ditulis kembali oleh para penulisnya untuk dipublikasikan dalam jurnal ilmiah bereputasi. Artikel ilmiah biasanya ditulis oleh kalangan akademis seperti mahasiswa, dosen, pustakawan, dan peneliti untuk kebutuhan akademis, pula misalnya sebagai syarat kelulusan ataupun hanya sekedar untuk kenaikan pangkat. Sebuah karya artikel ilmiah dapat diangkat dari hasil penelitian lapangan, hasil kajian pustaka atau pemikiran, atau juga hasil pengembangan dalam proyek penelitian. Macam-macam artikel dilihat dari sistematika secara penyajian atau penulisan dan isinya, maka artikel dapat dikelompokkan ke dalam dua macam, yaitu artikel hasil dari penelitian dan artikel non-penelitian. Artikel penelitian adalah artikel yang ditulis dengan melewati proses penelitian sebelumnya, baik itu penelitian lapangan ataupun penelitian pustaka. Artikel non-penelitian. Artikel non-penelitian adalah kebalikannya dari artikel penelitian, yaitu artikel yang ditulis tanpa melalui proses penelitian terlebih dahulu. Artikel non-penelitian ini biasanya bersifat subjektif dengan gaya bahasa kehidupan sehari-hari dan tidak disertai dengan fakta umum sebagai penguatnya. Kerangka isi artikel penelitian terdiri dari judul, nama penulis, abstrak dan kata kunci, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, daftar rujukan atau pustaka atau referensi, lampiran jika ada. Judul artikel ilmiah dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Judul yang baik bersifat ringkas, informatif, dan deskriptif, terdiri atas jumlah kata yang umumnya terdiri dari 5-15 kata. Tepat menggambarkan isi tulisan yang mengandung konsep atau hubungan antar konsep. Tepat dalam memilih dan menentukan urutan kata. Penggunaan singkatan atau formula kimia sebaiknya dihindari. Judul ditulis dengan huruf besar. Istilah bahasa asing ditulis dengan huruf miring. Nama penulis. Nama diri penulis tanpa mencantumkan gelar dan penulisan nama dari satu artikel ke artikel lainnya harus tetap atau konsisten. Hal ini penting untuk pengindeksan nama pengarang. Keterangan tentang program yang ditempuh, alamat penulis, dan atau email yang dicantumkan harus jelas dan diletakkan pada catatan kaki. Jika judul dengan ukuran yang lebih kecil, di halaman judul dengan ukuran huruf yang lebih kecil dari ukuran huruf pada isi teks. Jika penulis lebih dari 2 orang, hanya nama penulis utama yang dicantumkan disertai tambahan dan kawan-kawan. Nama penulis lain ditulis dalam catatan kaki atau tempat lain jika catatan kaki tidak mencukupi. Abstrak dan kata kunci. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Abstrak merupakan sari tulisan yang meliputi latar belakang penelitian secara singkat, tujuan, teori, bahan, dan metode yang digunakan, hasil temuan serta simpulan. Rincian perlakuan tidak perlu dicantumkan, kecuali jika memang merupakan tujuan utama penelitian. Abstrak bersifat konsisten dengan isi artikel dan self-explanatory, artinya mengandung alasan mengapa penelitian dilakukan, dan tidak merujuk pada grafik, tabel, atau acuan pustaka. Abstrak ditulis dalam jarak 1 spasi dengan format lebih sempit dari teks utama. Jika jumlah kata biasanya sekitar 50-70 kata yang disusun satu paragraf yang dilengkapi dengan 3-5 kata kunci, yaitu istilah-istilah yang mewakili ide atau konsep
konsep dasar yang terkait dengan ranah permasalahan yang dibahas dalam artikel. Dalam pendahuluan dikemukakan suatu permasalahan atau konsep atau hasil penelitian sebelumnya secara jelas dan ringkas sebagai dasar dilakukannya penelitian yang akan ditulis sebagai artikel ilmiah. Pustaka yang dirujuk hanya yang benar-benar penting dan relevan dengan permasalahan untuk menjustifikasi dilakukannya penelitian atau untuk mendasari hipotesis. Pendahuluan juga harus menjelaskan mengapa topik penelitian dipilih dan dianggap penting, dan diakhiri dengan menyatakan tujuan penelitian tersebut. Metode penelitian. Materi pokok bagian ini adalah rancangan atau desain penelitian, sasaran atau target penelitian, teknik pengumpulan data dan pengembangan instrumen, dan teknik analisa data. Alur pelaksanaan penelitian harus ditulis dengan rinci dan jelas sehingga peneliti lain dapat melakukan penelitian yang sama. Spesifikasi bahan-bahan harus rinci agar orang lain mendapat informasi tentang cara memperoleh bahan tersebut. Jika metode yang digunakan telah diketahui sebelumnya, maka acuan pustakanya harus dicantumkan. Jika penelitian terdiri dari beberapa eksperimen, maka metode untuk masing-masing eksperimen harus dijelaskan. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian dalam bentuk data merupakan bagian yang disajikan untuk menginformasikan hasil temuan dari penelitian yang telah dilakukan. Ilustrasi hasil penelitian dapat menggunakan grafik atau tabel atau gambar. Tabel dan grafik harus dapat dipahami dan diberi keterangan secukupnya. Hasil yang dikemukakan hanyalah temuan yang bermakna dan relevan dengan tujuan penelitian. Temuan di luar dugaan yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian harus mendapat tempat untuk dibahas. Jika artikel melaporkan lebih dari satu eksperimen, maka tujuan setiap penelitian harus dinyatakan secara tegas dalam teks, dan hasilnya harus dikaitkan satu sama lain. Dalam pembahasan dikemukakan keterkaitan antara hasil penelitian dengan teori, perbandingan hasil penelitian dengan hasil penelitian lain yang sudah dipublikasikan. Pembahasan menjelaskan pula implikasi temuan yang diperoleh bagi ilmu pengetahuan dan pemanfaatannya. Simpulan dan saran. Simpulan merupakan penegasan penulis mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Saran hendaknya didasari oleh hasil temuan penelitian, berimplikasi taktis, pengembangan teori baru, dan atau penelitian lanjutan. Daftar rujukan. Bahan rujukan atau referensi hanya yang benar-benar disebutkan dalam naskah artikel. Penulisan daftar rujukan secara lengkap dilakukan pada halaman baru. Agar penulisan daftar rujukan lengkap, maka daftar dibaca sebagai tahap penulisan yang paling akhir. Naskah dibaca dari awal sampai akhir, lalu ditulis dalam daftar serta dibaca dari awal sampai akhir, lalu ditulis dalam daftar referensi yang ada dalam naskah, dan daftar tersebut digunakan untuk menyusun daftar rujukan. Gaya penulisan pada setiap jurnal tidak sama, sehingga harus dipelajari dengan seksama gaya-gaya dari jurnal yang akan dikiriminya. Naskah artikel. Konteks rujukan yang dicantumkan hanya yang benar-benar ada kaitannya dengan isi penelitian. Perlu diminimalkan pencantuman referensi dan skripsi, tesis, abstrak, impress. Perlu diminimalkan pencantuman referensi dari skripsi, tesis, abstrak, impress. Bahan rujukan berbahasa asing ditulis sesuai dengan aslinya. Penggunaan dalam bahan rujukan hanya digunakan jika jumlah penulis terdiri dari 6 orang. Penulisan daftar pustaka masing-masing bidang ilmu mengikuti pedoman yang dikeluarkan oleh organisasi internasional yang menerbitkan publikasi berkala penelitian. Dalam sistem penulisan nama dipergunakan sistem penulisan nama penulis secara internasional. Apabila nama penulis keluarga tidak jelas, maka dituliskan senam secara lengkap.